Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menuntut ilmu pada hari ini. Jadi kalau kemarin pembahasan kita itu tentang persamaan kuadrat lebih ke teori dan materinya, kali ini kita akan membahas tentang contoh soalnya gitu ya. Contoh soal dan pembahasan dari persamaan kuadrat itu sendiri. Karena biasanya yang menjadi kebingungan itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang terkait di persamaan kuadrat ini. Tapi tentunya sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu dulu bagaimana teorinya, bagaimana rumusnya, kita harus memahaminya, oke? Jadi sebelum kita ke contoh soal pembahasan, ada baiknya nanti kalian pelajari dulu modul yang sudah Ustazah share ya. Nah, ini ada 10 contoh soal dan pembahasan. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu secara rinci ya. Mungkin kita akan mulai dari nomor pertama ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Kita harus ingat apa itu bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat gitu ya, plus BX plus C sama dengan 0 gitu kan. Nah, ditanyakannya itu nilai A, B, dan C. Oh, berarti A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B juga koefisien dari X, dan C ini adalah konstantanya. Nah, kita tuh diminta untuk menentukan nilai ABC dari persamaan yang sudah diketahui ini kan. Nah, berarti logikanya kita ubah bentuk X kuadrat min 4 sama dengan 3 dikali X plus 2 ini ke dalam bentuk ini nih. Ke dalam bentuk umumnya, oke? Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita bisa jabarkan satu persatu. Kita mulai dari yang diketahui dulu. X kuadrat min 4 sama dengan 3 dikali X min 2 gitu kan ya. Nah, artinya nanti X kuadrat min 4 itu akan sama dengan 3 dikali X, 3X gitu kan ya, min 3 kali 2 min 6 gitu kan ya. Nah, biar sama seperti AX kuadrat plus BX plus C bentuknya, kita pindahkan ruas. Kita pindah ruas 3X min 6-nya biar apa? Biar nanti ini sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti akan kita dapatkan X kuadrat plus 3X di sini, di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dia akan berubah menjadi negatif 3X, negatif 4 tetap, kemudian min 6-nya juga kita pindahkan menjadi plus 6 gitu ya, sama dengan 0. Kita sederhanakan ini berarti jadinya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan bentuknya sudah menyerupai bentuk ini ya, AX kuadrat plus BX plus C. Otomatis nanti AX kuadrat plus BX plus C ini sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Sorry, ini tadi kecoret sedikit ya. Nah, berarti nanti A-nya berapa? A itu berarti sama dengan 1. Jadi biasanya X kuadrat itu sebenarnya ada angka 1 di depannya di sini, cuman biasanya tuh tidak ditulis karena kayak 2 aja. 2 itu sebenarnya 2 kali 1, tapi biasanya ditulisnya 2 aja. Nah, berarti X kuadrat itu artinya adalah 1 dikali X kuadrat, tapi jadinya X kuadrat saja biasanya ditulisnya. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya berapa? B-nya negatif 3, karena B ini posisinya dia sebagai koefisien dari variabel X gitu kan ya. Dan C-nya konstantanya otomatis 2 dong. Berarti nilai A, B, dan C-nya adalah 1, negatif 3, dan 2. Oke, 1, negatif 3, dan 2 berarti jawabannya yang A, yang benar. Seperti itu. Oke. Nah, next kita ke soal yang kedua ya. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X tambah C sama dengan 0 adalah 2, maka nilai C yang memenuhi persamaan itu. Nah, di sini kan ada nilai C nih atau si konstanta ya. Kita diminta untuk mencari nilai C jika sebenarnya ini kuncinya itu telah diketahui bahwa salah satu akarnya adalah 2. Kita tahu ini bentuknya X kuadrat min 4X tambah C sama dengan 0 gitu ya.
Nah, di sini katanya akarnya itu salah satunya adalah 2. Artinya, akar itu kemarin sudah Ustazah bahas, akar itu adalah si X-nya, si variabelnya. Berarti ini, karena dia persamaan kuadrat, akan memiliki 2X. Ada X1, ada X2. Katanya, salah satu akar dari persamaan kuadratnya adalah 2. Berarti, kalau tidak X1, berarti X2-nya ya 2. Kita ambil aja X1-nya 2. Nah, berarti X yang di sini adalah 2 atau X2. Tapi karena yang diketahuinya akarnya itu salah satunya cuma 2 aja, cara tercepatnya atau cara termudahnya, tersimpelnya, kita masukkan nilai X1 ataupun nanti kalau misalkan diketahuinya X2, nilai X2 gitu ya, ke bentuk yang ini, ke bentuk persamaan kuadrat ini. Berarti X sama X kuadrat sama X-nya kita ganti dengan 2 gitu ya. Otomatis nanti akan menjadi 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah C sama dengan 0. Nah, berarti berapa? 4 min 4 kali 2, 8, tambah C sama dengan 0. Berarti ini 4 dikurangi 8 berapa? Negatif 4 ya. Tambah C sama dengan 0. Karena kita dimintanya nilai C aja yang ditanyakan, berarti C sama dengan 4. Jadi yang negatif 4, dia pindah luas ke sini jadi positif. Nah, berarti jawabannya C sama dengan 4. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan diketahui jika salah satu akarnya adalah 9 misalkan, atau jika salah satu akarnya adalah negatif 4. Nah, masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam X yang di sini, sehingga lebih memudahkan pekerjaan kita untuk mencari nilai yang ditanyakan gitu ya. Jadi sebenarnya ini prinsipnya sama kayak substitusi gitu ya. Oke, itu untuk contoh soal yang nomor 2-nya. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, ini masih berkaitan dengan akar dari persamaan kuadrat ya. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat plus 2X tambah C sama dengan 0 adalah 3, maka akar-akar yang lainnya, nah ini adalah pengembangan dari contoh soal kedua gitu ya. Kalau tadi contoh soal kedua, kita cukup sampai mencari nilai C dan itu beres, itu sudah cukup. Nah, tapi di sini yang dimintanya itu adalah akar yang lainnya. Berarti di sini langkah awal nanti pakai substitusi dulu gitu ya, substitusi si akarnya, kemudian juga dengan faktorisasi bisa nanti. Kenapa difaktorisasi? Untuk mencari akar. Untuk mencari akar yang lainnya itu dengan faktorisasi gitu ya. Oke, berarti ini langkah pertamanya sama kayak contoh soal 2 yang tadi langkahnya. Berarti nanti X kuadrat tambah 2X tambah C sama dengan 0. Nah, X-nya kita bisa ganti dengan 3. Kenapa? Karena salah satu akar persamaan kuadratnya itu adalah 3. Berarti nanti di sini 3 kuadrat tambah 2 kali 3 tambah C sama dengan 0. Oke, 9 tambah 6 ya. Tambah C sama dengan 0, berarti ini berapa nih? 15 tambah C sama dengan 0 ya. Otomatis C-nya adalah negatif 15. Nah, seudah dapat C-nya itu negatif 15, bisa kita masukkan ke bentuk persamaan yang ini. Jadi, C-nya kita ganti dengan negatif 15, sehingga menjadi apa nih? X kuadrat tambah 2X ya, tambah negatif 15 sama dengan 0. Atau X kuadrat tambah 2X min 15 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Kita udah tahu tadi salah satu akarnya adalah 3. Berarti di sini X min 3. Nah, berarti 15 itu berapa? Berapa kali berapa? 15 bagi 3 aja langsung ya. 15 bagi 3 itu kan 5. Nah, berarti di sini tandanya ada angka 5, cuma kita harus menentukan ini apakah positif atau negatif. Karena di sini dia tandanya negatif. Negatif itu adalah hasil dari negatif kali positif ataupun positif kali negatif. Pokoknya tandanya harus berbeda. Berarti ketika ada negatif di sini tuh harus positif. Karena negatif kali positif nanti hasilnya negatif. Kalau di sini negatif juga nggak akan jadi negatif 15. Karena negatif kali negatif positif gitu kan ya.
Nah, sama dengan 0. Ini kenapa Ustazah taruh X sama X di sini? Karena bias jadi X kuadrat. Ingat, kalau X kali X kan X kuadrat. Kalau kurang yakin, kita cek aja. X kali X, X kuadrat. X kali 5, 5X. Kurangi 3X, itu jadi 2X ya. Negatif 3 dikali 5, negatif 15. Berarti benar. Oke, nah sampai sini kita harus mencari nilai X-nya. Karena X negatif 3 ini satu kesatuan, X plus 5 juga satu kesatuan, dan kalau dikali hasilnya 0. Logikanya, jika suatu bilangan atau ada dua bilangan misalkan dikalikan hasilnya 0, berarti salah satunya itu pasti 0. Karena kita ingat sifat bilangan itu A dikali 0 sama dengan 0 gitu ya. Apapun dikalikan 0 hasilnya 0 juga. Nah, berarti ini kita dapat kesimpulan berarti X negatif 3-nya otomatis pasti 0 nih. Oh, berarti X-nya sama dengan 3. Bener kan? Salah satu akarnya 3. Atau, berarti kalau nggak X negatif 3 yang 0, X plus 5 yang 0. Berarti atau nanti X plus 5 sama dengan 0 gitu ya. Berarti X sama dengan negatif 5. Nah, berarti akar-akarnya itu atau himpunan penyelesaiannya itu nanti negatif 5,3 gitu kan ya. Nah, karena 3 sudah diketahui di sini, berarti yang kita cari yang negatif 5. Maka jawabannya yang C. Jangan terjebak kita jawab yang 3. Ya kan, 3 kan udah ada nih di soal gitu ya. Jadi cukup sampai yang lainnya. Berarti yang negatif 5 jawabannya. Seperti itu. Oke. Kemudian next, ini ada soal keempat. Nah, ini tentang faktorisasi gitu ya. Tentang faktorisasi. Kita ingat bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dimana yang ditekankan itu adalah B sama C-nya kalau difaktorisasi ya. Kalau difaktorisasi ini. Dimana B ini adalah penjumlahan dari X1 tambah X2 gitu ya, dari akar-akarnya, dan C ini adalah perkalian, hasil perkalian gitu ya, dari X1 dan X2 gitu ya. X1, X2 itu apa sih? X1 dan X2 itu kemarin kita udah pelajari adalah akar-akar dari persamaan kuadratnya gitu ya, akar-akarnya. Nah, kita mau mencari akar-akarnya. Jadi himpunan penyelesaian tuh dengan kata lain tuh kita mau nyari akar atau kita mau nyari X-nya tuh berapa gitu ya. Oke, berarti kita jabarkan X kuadrat tambah 5X tambah 6 itu sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, berarti akan ada X1 dan X2. Caranya cari dua bilangan seperti yang kemarin sudah kita bahas ketika meeting via Zoom ya. Cari dua bilangan, ketika dikali itu hasilnya harus 6, dan kalau dijumlahin itu hasilnya harus 5. Nah, berapa ya bilangan apa ya? Dua bilangan kalau dikali hasilnya 6, dijumlah hasilnya 5. Caranya kita urutkan satu-satu. 6 ini faktornya apa aja? 6 bagi 1, 6. 6 bagi 2, 3. 1 tambah 6 kan 7 ya. Oh, berarti bukan itu jawabannya. Di sini 2 tambah 3, oh 2 tambah 3, 5. Cocok dengan ini, 5X. Dan 2 kali 3 pun 6. Nah, berarti yang diminta adalah yang ini, 2 dan 3 bilangannya. Berarti karena ini X kuadrat, kita taruh depannya X, kita taruh depannya X juga. Kita udah dapat nih bilangannya 2 sama 3. Ya udah kita taruh 2 di sini atau 3 di sini. Ustazah boleh nggak 3 dulu baru 2? Boleh ya, karena di dalam perkalian kan berlaku sifat komutatif ya. 2 kali 3 kan sama dengan 3 kali 2. Jadi nggak masalah kalau naruh 3 di sini terus 2 di sini gitu ya. Yang penting angkanya benar. Karena di sini dimintanya itu positif dua-duanya, penjumlahan dua-duanya, otomatis nanti kita taruh di sini positif, di sini pun positif. Sama dengan 0 gitu ya. Ingat tadi prinsipnya, kalau dikalikan hasilnya 0, berarti salah satu atau keduanya 0. Berarti kan diasumsikan X tambah 2-nya pasti sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2? Positif 2-nya pindah ruas jadi negatif 2 gitu ya. Atau nanti X plus 3-nya yang sama dengan 0. Berarti nanti akan dapat X-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, otomatis nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 3, negatif 2. Atau negatif 2, negatif 3. Nah, berarti yang negatif 2, negatif 3 yang D gitu ya.
Seperti itu. Jadi ingat cara faktorisasi. Jadi kan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita review lagi ada 3 cara ya. Pertama dengan faktorisasi, yang ini adalah cara yang tersimpel dan termudah. Yang kedua itu dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga itu dengan rumus ABC, di mana itu tuh sistematis gitu ya. Kita cobanya yang paling mudah dulu dengan faktor dulu gitu ya. Dan prinsipnya untuk faktorisasi ini, kita ingat lagi ke bentuk persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ya, plus BX plus C, di mana B-nya ini adalah penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadratnya, dan C ini adalah perkalian dari akar-akar persamaan kuadratnya. Oke. Jadi jawabannya yang ini ya, yang negatif 3, negatif 2. Oke. Nah, untuk video ini kita akan bahas sampai nomor 4 dulu untuk contoh soal kelima dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dulu materi yang subbab 2 tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, seperti itu. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita diskusi di grup matematika. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.